Untuk tidak membuang waktu, maka saya serahkan langsung mic ini kepada yang terhormat Bapak Ketua Tim, Bapak Dr. Andrus Cornelis Deda, MPD, untuk presentasikan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Yang semua, Bapak, Ibu, sudah hadir. Oke, yang kami hormati, kali ya, dan para artis, teman-teman dari tim Turan Sejarah Gereja Sion di Padang Bulan, dulu dikenal sebagai Motorpol. Kami memberikan, maaf, saya berdiri supaya memudahkan kita untuk berkomunikasi. Kita akan perhatikan di bagian kami memberi judul adalah Sejarah Berdiri Jemaat GKI Sion Padang Bulan Mengubah Manusia Menjadi Baru. Ini judul yang kami masukkan dalam buku kami sebagai dasar dari gereja ini ada sampai dia mengubah kita. Kalau gereja tidak ada, maka kita tidak mengalami perubahan. Dasar dari judul ini. Tim kami ada 11 orang, semua kami bekerja masing-masing dengan tugasnya. Saya sebagai peneliti mencoba untuk merangkum semua data, kemudian menulis. Dalam penulisan ini kami bekerja secara profesional. Tidak ada unsur subjektivitas atau unsur apapun, tapi objektivitas diutamakan. Jadi secara akademisi ini kajian kami adalah kajian ilmiah. Tidak lagi kajian-kajian yang saya temukan di mana-mana di gereja. Mereka melahirkan satu waktu, menetapkan satu kejadian untuk gereja, itu berdasarkan spekulasi. Mereka berdiri, berkumpul, lalu menentukan bersama-sama. Tapi kajian kami adalah kajian ilmiah. Jadi tidak bisa dibantah, kalau dibantah harus dengan bukti. Karena itu kami bekerja secara maksimal dengan kemampuan yang kami miliki. Baik, ini adalah judul kami. Kemudian pengantar itu adalah pendahuluan. Kita kenal di dalam waktunya atau pada zamannya Otto dan Geisler tiba di Mansinam tanggal 5 Februari tahun 1885 di Mansinam. Kita kenal bahwa manusia pada zaman itu adalah mereka belum mengenal Tuhan. Itu sejarah telah mencatat dan GKI pegang itu. GKI di tanah Papua pegang bahwa Injil yang diwartakan oleh Otto dan Geisler itu adalah kebenaran. Kebenaran ini tidak bisa dibantahkan. Jadi ada dua kebenaran. Kalau kita bicara tentang kebenaran, ada dua kebenaran. Ada kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Di dalam posisi kami adalah kebenaran yang sifatnya mutlak. Kalau kebenaran yang relatif itu biasanya dalam dunia pendidikan. Cari, menemukan, mencari, menemukan, dan menemukan. Ini adalah satu kepastian. Injil itu dibawa oleh dua tokoh PKI yang kita sebut dengan Injil itu mulai dari Mansinam sampai tiba di Tanah Tabi. Dalam buku kita telah uraikan semua perjalanan itu. Tiba di Tanah Tabi itu pada tanggal 10 Maret 2010. 10 Maret 1910. Sedangkan pemerintah itu berdiri di Tanah Tabi atau di
Jayapura ini atau di Hollandia itu tanggal 7 Maret. Beda-beda tipis antara hari ulang tahunnya Kota Jayapura dengan Injil masuk di Tanah Tabi. Injil yang kita kenal, yang kita percaya itu terus berjalan. Setelah di Tanah Tabi ini, dia terus berjalan. Awal dari perjalanan sejarah penginjilan itu bukan langsung ke Jayapura, tapi putar ke Sarmi. Dari Sarmi baru masuk ke Kenyem, dari Kenyem baru masuk ke Sentani. Itu perjalanan penginjilan. Dari masuk di Sentani, Ayapo dan Asei. Saya bicara singkat-singkat saja, nanti kita baca, tapi itu perjalanan Injil. Injil yang dimaksudkan seperti itu tiba di Ayapo. Hari ini mereka melakukan Injil masuk di Ayapo tanggal 1 Agustus 2028. 1928. Hari ini dirayakan tepat tanggal 1 Agustus. Injil tiba di Ayapo 1928. Itu juga dengan Asei. Perkembangan kemudian kita kenal bahwa penginjilan itu terus berjalan. Dia tidak berhenti di situ tapi terus berjalan mengikuti manusia. Kota ini kita bayangkan bahwa waktu itu kota ini jangan dianggap sebagai kota yang sepi. Kota ini sudah ada orang. Karena 1910 itu pemerintah sudah ada, pemerintah sementara sudah ada. Jadi kalau sudah hampir 40 tahun itu berarti kota ini sudah agak maju. 2028 itu, 1928 itu kota ini sudah mulai mengalami perubahan. Dengan datangnya bermacam-macam warga dari berbagai suku. Baik yang ada di Papua tapi juga yang ada di luar Papua. Mereka semua datang di kota ini. 28 itu kemudian kalau kita berangkat dari Elim Ayapo, itu para tua-tua kita itu semua datang ke Padanbulan. Kenapa mereka datang sini? Karena di sini ada hutan. Kita punya hutan Rebali dengan hutan Mereu. Itu mereka pakai untuk tokok sagu, mereka hidup dari situ dan pergi ke tempat kerja. Daripada pulang ke Ayapo, lebih baik kita tinggal di sini. Jadi begitu mereka tinggal di sini, akhirnya mereka berkumpul bersama-sama. Ada yang di Raboria, ada yang di Mereu, dan ada yang Rebali. Kalau Rebali saya sebut itu berarti ada di Perumnas 4. Mereka berkumpul di tempat ini. Daerah ini memang tidak begitu kelihatan, tapi beberapa rumah yang kelihatan itu markas dari angkatan Amerika punya, sekutu punya di belakang sana. Kita sebut saja itu rumah sekutu yang peninggalan. Kemudian ada di Samba Barat, itu beberapa rumah sekutu. Kemudian ada yang ada di Telegraf sini, atau di Anaim situ. Kemudian ada beberapa rumah yang terpencar. Perkembangan kota ini makin lama dia maju. Sedikit saya memberikan semacam gambaran supaya kita mempunyai wawasan yang baik. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sudah melihat ini perkembangan, kalau tempat ini kalau digambarkan di sana dalam buku ini adalah bengkel besar, bengkel yang terbesar di Polandia itu ada di sini. Ini dia punya bengkel ini sampai sana, ujung sana sampai di Bapak Yai Puroma, bengkel besar. Jalan dari jalur ini tuh jalan depan ini. Kalau sekarang sudah tutup terus jalan, potong. Perumahan sedikit lagi yang ada di sini, Yokorote di sini ada juga perumahan pemukiman juga. Di situ ada beberapa kantor, beberapa pegawai dari kesehatan itu tinggal. Populanda mereka. Lanjut lagi,
Dari perjalanan sejarah seperti ini, maka kita ada beberapa rumusan yang kita coba untuk merumuskan masalahnya. Karena intinya itu adalah kita mencari sejarah, jadi kita dengar sedikit sejarah. Kita mau cari sejarah, jadi kita dengar sejarah. Tim bermaksud untuk mencari maksud tujuan awal pemberitaan Injil di Jemaat Sion Padang Bulan. Mengapa itu Injil itu ada masuk di Padang Bulan? Dua, itu bagaimana persiapan para tua-tua untuk membangun jemaat itu. Kemudian apa dukungan mereka untuk mendirikan jemaat ini. Yang ketiga, terakhir adalah bagaimanakah memulai pekerjaan pelayanan dalam jemaat ini sampai dengan hari ini. Bagian yang terakhir ini, itu kita masih cari atau masih menulis, atau masih harus digali lagi. Tapi 1 sampai 3 kita coba untuk menjawab. Kedua, kita sudah bisa menjawab itu bagian 1 dan 2. Kita akan memperlihatkan bagian-bagian itu satu persatu. Itu tujuannya, menjelaskan tujuan. Kita kenal bahwa tujuan dari pekabaran Injil di Sion Padang Bulan itu adalah melanjutkan visi dari Otto dan Geisler. Kebenaran ini tidak boleh dibantahkan. Itu yang disampaikan kepada warga jemaat di Padang Bulan waktu itu. Ria itu harus disampaikan kepada orang lain. Tidak untuk diri kita sendiri, tapi kepada orang lain. Ada koinonia. Persekutuan itu penting dalam jemaat. Dan di dalam jemaat itu ada diakonia. Bagaimana kita saling melayani. 3 prinsip ini harus kita pegang. Ini yang dimintakan pesan-pesan dari Otto dan Geisler tentang pemberitaan firman Tuhan kepada tanah Papua. Tanah Papua waktu itu gelap. Tidak seperti kita sekarang jalan kaki itu bisa naik. Naik ojek jalan, masih jalan kaki. Jalan kaki tunggu mobil juga lama. Kan 1 jam, 3 jam baru naik mobil. Injil itu yang sekarang diberitakan di Motorpol. Siapa yang memberitakan? Bapak Ibu kita perhatikan ini, bagian ini penting. Bagian ini penting, yang saya mau ceritakan kepada kita, lewat kerangka berpikir kita. Awalnya pemberitaan itu disampaikan oleh Bapak Yonas Lali. Bapak Yonas Lali, orang tua dari Rayan Celali. Itu bikin di keluarga. Dia bikin kumpul, ketika dia berkumpul dengan keluarganya, ada orang yang lihat, masuk. Ada orang yang datang, ikut. Jadi awalnya itu mereka hanya berkumpul biasa saja. Tapi ada pemberitaan firman. Firman yang mana? Kebenaran yang tadi saya sampaikan. Itu dilakukan oleh keluarga Lali. Ketika keluarga Lali itu melakukan itu, lalu ada banyak orang yang berkumpul kembali untuk mengikuti pertemuan itu. Persoalannya itu terjadi pada tahun berapa? Dari sejarah penelitian kita lihat bahwa itu sekitar tahun 50. Kalau tahun 50 itu daerah ini belum begitu maju juga, tapi ada orang. Kalau kita perhatikan baik, tahun 50 itu belum berdiri apa-apa. Mereka masih sembahyang rumah per rumah. Jadi dari keluarga ke keluarga, dari keluarga pindah ke keluarga. Jadi persoalannya tidak ada ruang atau tempat yang mau dibuat. Jadi begitu demikian, mereka prihatin. Kalau kita terus begini, ada sebagian Bapak Geriapon po keluarga itu pergi ibadah di ini, Harapan Abe. Bapak dari Padang Bulan di sini, dari Emereu, dari Raboria, semua ibadah di Elimayapo. Mereka tiap minggu hari Sabtu sudah pergi. Itu tahun 50. Yang dari orang dari Nimboran, Kenyem, dari Biak, Seru, itu pergi ke Harapan Abe Pura. Gereja di situ gereja besar. Yang mula-mula di Abe itu Harapan Abe. Kita dari Sentani
kebanyakan pergi ke Elimayapo. Perjalanan itu terus berlangsung terus karena mereka lelah dengan perjalanan. Mereka berpikir begini, lebih baik kita membangun satu tempat, lalu kita kumpul, lalu kita beribadah sudah. Dan persekutuan itu, di dalamnya itu ada pemberitaan. Pemberitaan kebenaran, firman Tuhan itu disampaikan. Kalau orang berkumpul sehati seperti kita kumpul begini, kita pasti juga mendapat berkat. Orang di dalam kehidupan kita kalau kita berkumpul sama-sama kita mendapat berkat. Berkat rohani ya. Berkat. Begitu perjalanan mereka tahun 50 sampai dengan 53. 53 mereka membangun satu tempat. Keluarga di sini, keluarga, kerabat dan lain-lain itu sekitar tahun 50-an. Lalu mereka sepakat untuk bersama-sama sebagai satu kelompok persekutuan, mereka membangun satu jemaat. Awalnya itu dalam sejarah ini mereka membangun menggunakan rumah tinggal yang ada di kesehatan, sekarang kompleks kesehatan, itu dari seorang mantri atau dokter Pusta, Karel namanya. Tuan Karel ini rumahnya ditinggalkan karena penyakit kusta, jadi ditinggalkan. Dia sudah mungkin meninggal, terus ditinggalkan. Rumah kosong itu yang dipakai untuk pertemuan perjalanan perhimpunan mereka di Padang Bulan. Mereka berkumpul tahun 53. Itu pertama kali mereka membangun gedung itu. Bukan membangun tapi menempati gedung itu. Itu rumah tinggal. Jadi di sini dalam tulisan ini saya tidak bilang gedung, tapi saya bilang rumah. Karena belum jadi satu gedung baik. Itu hanya rumah saja, rumah tinggal. Jadi di sana mereka pakai untuk beribadah pertama. Dari perjalanan 1953 itu pertama kali mereka bangun tempat itu, lalu mengalami mulai banyak orang yang datang. Perkembangan semakin maju. Dalam pengertian banyak penduduk yang sudah mulai tahu, yang tadinya harapan Abe datang ke rumah itu. Ada yang ke Ayapo sudah tidak lagi pergi. Di dalam perjalanan ini ada hari-hari tertentu saja mereka ke Ayapo. Hari apa? Hari gereja. Kalau hari gereja, hari besar misalnya ada baptisan, anak-anaknya mereka bawa ke sana. Kalau hari-hari minggu biasa mereka tidak bawa. Mereka di gereja itu, gereja pertama itu. Rumah pertama itu. Ketika mereka bawa ke sana, itu pada baptisan, itu mereka lakukan pada hari-hari itu. Jadi hari-hari gereja yang besar itu dilakukan di sana. Tapi biasa hari Minggu mereka di sini. Tapi pekerjaan pelayanan dalam jemaat itu tidak jalan. Hanya mereka berkumpul tiap hari Minggu saja. Kalau kita di sini sudah bisa tiap bulan, kita ada KSP dan lain-lain, itu sudah maju. Itu belum ada. Mereka hanya berkumpul untuk pertemuan hari Minggu, selesai, bubar. Hari-hari lain tidak begitu mendapat perhatian. Perjalanan 53 itu pertama kali gereja ini berdiri atau dipakai. Dalam penelitian kita, tanggal waktu mereka buka hari itu diucapkan oleh pelaku sekunder, artinya sumber kedua. Sumber pertama tidak. Kita tidak mendapatkan sumber pertama. Kita mendapatkan dari sumber kedua. Tanggal itu pun kami tidak dapat. Walaupun ada juga dinyatakan dengan ingat-ingat pesan dari sumber pertama, tapi ketika kita teliti tanggalnya, itu tidak sesuai. Tidak cocok. Tidak sesuai dengan apa yang diberitakan. Hari itu dibilang begini, sama Bapak Ence. Bilang hari itu hari Minggu, kita ada ibadah di situ, tanggal ini. Lalu kita teliti, saya pakai ini.
pakai ini. Tanggal ini saya pakai penanggalan Jawa untuk membuktikan tanggal itu betul atau tidak hari Minggu. Ternyata tidak sesuai. Berarti kami gugurkan. Tidak bisa dibuktikan, walaupun lisan, harus dengan fisik. Karena itu kami gugurkan. Jadi tanggal pertama kami sudah gugurkan demi hukum, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu berjalan lagi, setelah itu gereja mulai berdiri tahun 53 sampai 56, itu 3 tahun. Tahun yang ketiga itu 56. Mereka membangun satu gereja baru yang ada di kompleks Pademulan, di PLN Pademulan. Itu gereja kedua. Di dalam proses bangunnya gereja kedua, kami tidak menemukan waktu pindahnya apa, tidak ada. Semua itu langsung saja mereka bersama-sama pindah ke gedung yang kedua. Itu dibangun dengan bahannya dari gaba-gaba, dari sagu semua. Atapnya dari sagu, dindingnya dari sagu, kemudian beberapa bagian itu dibuat dari sagu. Itu yang dikenal dengan gereja gaba-gaba. Itu adalah gereja kedua. Modelnya sama dengan gereja yang pertama. Modelnya sama, tapi ukurannya agak sedikit besar. Ada 12 kali 8, itu lebih besar. Itu gereja kedua. Itu tahun 56. Berdasarkan informasi dari ini betul. Kami buktikan dengan data dari surat-surat baptisan yang dikeluarkan betul. Tanggal 5/6 mereka sudah mulai melakukan pembaptisan. Itu 56. 5/6 awal, di sini peristiwa-peristiwa penting sekali harus diperhatikan. Pada waktu pertama itu pindah, itu tidak tercatat. Tapi tahun 56 itu adalah tahun yang betul, karena bisa dibuktikan dengan surat-surat baptis anak-anak mereka. Surat-surat yang dilakukan oleh gereja. 56 itu baru mulai berjalan. Pelaksanaan tanggal itu kami tidak temukan. Ketika mereka meresmikan orang tua masuk ke dalam Sersot Hollandia, di situ tidak ada bukti. Pembuktian di situ tidak ada. Walaupun disebutkan pada tanggal 6 Februari 56. 6 Februari 56. Itu pelantikan oleh Dr. Kama 3 orang tua-tua kita. Antara lain Bapak Yonas Lali, kemudian Bapak Fredrik Pulalo, dan Bapak Herman Deda. Itu adalah tua-tua gereja pertama kali diangkat. Kostornya adalah Hermanus Epa, yang pertama diangkat pada waktu itu, tahun 56. Tanggal 6 Februari 56. Ingat, 6 Februari 56. Ketika kita cek dengan tanggal ini, dengan penanggalan ini, 6 Februari itu bukan hari Minggu, tapi hari Senin. Berarti pernyataan ini tidak bisa kita buktikan karena tidak ada satu surat pun yang menentukan bahwa tanggal itu dihabiskan gereja masuk dalam resort Jayapura atau Hollandia. Tidak bisa dibuktikan. Karena itu tidak dapat dipakai 6 Februari untuk mengatakan bahwa gereja itu berdiri. Setelah kita menyusuri terus perjalanan itu, di dalam perjalanan ini ada pernikahan pertama yang dilakukan oleh Jemaat Sion Pademulan. Keluarga dari Bapak Rumbiak, Bapak Helem Rumbiak, Bunya, Yarangga, kemudian Bapak Sirwa Pulalo, akhir Bapak Yapon. Christian Griapon. 3 anggota CD nikah gereja
yang dilakukan pada tanggal itu, kita coba telusuri, mereka punya surat-surat nikah. Kita datangi masing-masing, semua kita sudah datang. Kita datangi cari masing-masing keluarga. Di dalam pertemuan kita mencari, menemukan bahwa semua bukti fisik dari surat nikah gereja itu tidak ada. Kita tidak bisa dengar orang bicara, tapi kita harus dengar, lihat buktinya. Itu tidak ada, bukti fisiknya. Bahwa itu berarti tidak bisa dijadikan sebagai tanggal awal berdirinya Jemaat Sion Padang Bulan. Karena tidak bisa dibuktikan secara fisik. Jadi 3 keluarga itu dinyatakan batal untuk mempertahankan kita punya prinsip objektivitas. Perjalanan terus berjalan, kalau perhatikan sampai di sekitar ini ada satu peristiwa penting, adalah baptisan kudus anak-anak dalam Jemaat Sion Padang Bulan. Baptisan kudus anak-anak dari Jemaat Sion Padang Bulan pertama kali, bukan yang pertama kali dilakukan. Yang pertama sebelumnya itu mereka lakukan di mana-mana, tapi ini adalah pertama kali. Itu pada tanggal 19 Agustus 56. Itu kita sudah buktikan. Surat-surat nikahnya kita sudah temukan. Ini suratnya. Itu tanggal 19 Agustus 56. Itu masih di bawah pengawasan sending 56. Agustus. Gereja berdiri, GKI berdiri itu tanggal 26 Oktober 56. Jadi 1 tahun sebelum gereja ini berdiri, setelah gereja ini baru gereja GKI berdiri. 26 Oktober. Jadi 1 tahun. Jadi ini modelnya lain. Modelnya lain, ini lain. Mereka punya surat ini lain. Baptisan-baptisannya lain. Ini setelah GKI punya. Sedangkan ini sending punya. Setelah sending berdiri, setelah GKI berdiri, baru ini warnanya. Jadi ada perbedaan. Kita temukan di sini bahwa di sini tanggal 19 Agustus 56. Kalau kita temukan begitu, akan membawa kita kepada pernyataan bahwa anak-anak dari jemaat itu menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Mereka mau membaktikan, menyerahkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Disitulah jemaat ini mulai berdiri untuk menyatakan tentang kebenaran yang tadi dibawakan oleh Otto dan Gesler. Ini madam, ini. Waktunya siapa? Zamannya siapa? Bapak Ongge bisa berdiri. Bapak Ongge bisa berdiri. Ini anaknya. Bapak Nicholas Ongge yang menyatakan tentang pertama kali dia membaptis anak-anak di jemaat ini. Jadi kalau kita begitu, ini beliau yang tanda tangan ini. Ini tanda tangannya sini. Ini model tanda tangannya ada ini. Ini Bapak Lali tanda tangan, ini Bapak Ongge punya. Ini ada di sini. Jadi ada pendeta tanda tangan, Liboran tanda tangan, kemudian Bapak Nicholas Ongge tanda tangan, kemudian penatua kurang begitu jelas di tanda tangan itu. Jadi pertama kali Nicholas Ongge menjadi guru jemaat pertama kali untuk Sion Padang Bulan. Itu dipastikan dengan surat ini, dengan pembuktiannya. Kita tidak ngomong, tapi ini buktinya. Beliau bekerja hanya 1 tahun, 56 sampai 57.
Setelah 57 baru dibawa oleh Bapak Lali. Ini Bapak Lali punya ketua jemaat ini. 57, berarti gereja GKI sudah berdiri 56, Agustus 56. Setelah tahun kemudian baru Bapak Lali menjadi ketua majelis yang kedua. Perjalanan terus berjalan. Kalau kita sudah menemukan satu konsep tentang gereja berdiri, itu berarti bahwa tanggal yang kita bilang, yang kemarin kita ngomong tentang apa yang kita bicara, itu kita runtuhkan semua karena tidak ada bukti, fakta secara fisik. Bukan ngomong tapi secara fisik, kalau tidak ada kita tidak pegang atau kita anggap itu gugur. Berarti kalau kita menemukan satu bukti fisik sepanjang sejarah menemukan perjalanan ini, maka tanggal 19 Agustus 56 adalah hari lahirnya Gereja Sion Padang Bulan. Itu berarti bahwa kita kenal bahwa walaupun dia sudah berdiri tahun 53, tapi perjalanan itu belum menemukan satu titik yang pasti tentang gereja ini berjalan. Sampai pada tahun 56 baru kita bisa pastikan dia dengan secara fisik kita dapatkan buktinya. Itu berarti gereja ini berdiri pada tanggal 19 Agustus 56. Pendeta atau guru jemaat yang pertama itu adalah Bapak Nicholas Onge. Itu tahun 56-57. Kemudian berikutnya 56, 57, 58 itu Bapak Yonas Lali. Kalau kita perhatikan 56, 57, 57, 58 itu Bapak Yonas Lali, guru jemaat yang kedua. Bapak dikenal sebagai guru Injil. Karena latarnya pendidikan itu ikut kursus dan lain-lain sehingga diangkat sebagai guru Injil. Kalau guru jemaat itu mengikuti satu pendidikan khusus. Jadi disebut sebagai guru jemaat. Waktu itu pendeta belum ada. Pendeta kurang. Beberapa pendeta ada tapi melayani di kota saja, tidak di pelosok-pelosok. Sekarang ini pendeta tak buang. Dulu tidak ada pendeta. Guru jemaat saja yang banyak dengan guru Injil. 57 ke 58 itu Bapak Yonas Lali. 58 ke 59 itu orang yang kita belum temukan. Itu tanda tangannya ada ini. Kita belum menemukan. Yang saya duga mungkin Bapak Fredrik Pulalo atau siapa. Karena kita belum mencocokkan tanda tangannya. Karena 58 sampai 59 sebelum Bapak Nehemia Mebri mengambil alih semua jabatan ini, ada satu orang yang belum kita temukan. Tapi tanda tangannya sudah ada. Ini tanda tangannya. Sedikit susah, kami sudah raba-raba di mana-mana, sudah menemukan orang-orang, tapi mereka tidak sebut orang ini. Karena itu kita masih mencari. Kita tidak bisa mencari bahwa ini guru ini, tidak bisa kita spekulasi. Tapi kita harus dengar dari orang bicara baru kita cocokkan dengan tanda tangannya. Oh betul. Bapak Yonas Lali kita buktikan tanda tangannya itu setelah kita ambil semua data terakhir. Karena usianya sudah lanjut, itu waktu muda tulisannya enak, bagus. Tapi setelah dia sudah menjelang tua, ada gementar sedikit. Jadi modelnya sama juga, tapi ada sedikit kasar. Tapi kalau waktu muda itu licin. Nah, begitu tanda tangan. Jadi kita bisa membuktikan semua pembuktian ini. Jadi di dalam 59 sampai 60 ada satu guru jemaat yang belum kita temukan. Kalau Bapak Ibu tahu tentang guru jemaat ini, bisa sebutkan, nanti kita cocokkan tanda tangannya dengan surat-surat lain. Kalau kita temukan, kita cocokkan dengan surat-suratnya yang lain. Tanda tangan di mana? Di Bangka, di mana itu kita bawa baru cocokkan. Itu pembuktian. Itu yang kita belum temukan. Setelah itu tahun 61 ke atas itu mulai diemban atau diemban oleh Bapak Guru Nehemia Mebri. Dalam perjalanan sejarah, Nehemia Mebri adalah guru jemaat di Sion Padang Bulan yang paling terlama.
yang paling terlama. Hampir 80 1960 atau 61 sampai dengan 1980. Dia paling terlama. Selama perjalanan itu kita tidak kaji lagi karena kita sudah menemukan temuan-temuan dari perjalanan sejarah ini di Jemaat Sion Padanbulan. Saya sampai di sini saja. Ini surat pembuktiannya sudah ada. Hanya satu tugas saya adalah mencari dari tahun 59 sampai 60 itu guru jemaat siapa yang berperan di dalam mengambil peran sebagai ketua majelis kedua, supaya membantu majelis untuk menempel. Mereka punya sejarah-sejarah gereja di dalam Jemaat Sion Padanbulan, punya foto-foto. Begitu yang bisa saya sampaikan kepada semua Bapak Ibu peserta. Kami berterima kasih untuk Bapak Nicholas Ongge. Kami kejar keluarganya, kami kumpul, bikin FGD juga di rumah. Kita tidak bikin tanya begitu, kita bikin FGD di rumah. Kita kumpul semua keluarga, kecuali Bapak ini yang tidak datang. Semua ibu-ibunya, adik-adiknya, semua kita kumpul. Tapi mereka lupa, tidak ingat semua. Orang tuanya kerja di mana, tahun berapa, mereka tidak tahu. Disitulah kita punya kesulitan. Jadi pekerjaan ini adalah kesulitan di mana kita menemukan orang yang sudah lupa, pikun. Kalau orang yang sudah pikun, kita mau cari di mana? Datanya dari mana kita dapat? Tapi syukur mereka bisa memberikan informasi sedikit, tapi kami kaji dan menemukan Bapak Nicholas Ongge punya perjalanan pelayanan. Setelah dia selesai dari sini, minta maaf. Dia bekerja di sekitar Genyem dan Sentani Tengah. Beliau itu mengembara di daerah itu. Nimboran itu hari-hari dia pekerjaan. Dari sana dia kembali ke Waena. Di Waena mereka tidak kenal dia. Saya tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di situ, yang tua-tua seusia dia, mereka tidak kenal Nicholas Ongge. Itu luar biasa. Guru Injil yang terkenal di Padanbulan tapi di Waena tidak dikenal. Tapi mereka tahu dia tinggal di mana. Saudara-saudaranya pertama tinggal di Lampu Merah Waena, kemudian pindah ke Pasar Tiba-Tiba yang di Waena itu. Itu kedua di situ, terakhir di situ. Setelah itu masuk di sini. Mengapa kita pakai dia? Karena dia tinggal kosong, tidak melayani. Jadi selalu bapak-bapak dari sini pergi bawa Bapak Nicholas Ongge untuk melayani di sini. Jadi pelayanan dia di sini sangat besar. Seorang wanita yang selalu mendampingi dia untuk setrika, dan itu adalah Bapak Ibu dari Ibu Eha, Corlina Eha. Itu adalah ibu yang selalu merapikan pakaian sebelum dia naik mimbar. Cerita menarik. Setelah kita mau melihat tentang keberadaan dari Bapak Nicholas Ongge di Jemaat Sion Padanbulan, kita cari sampai Ibu Corlina Eha, dia tidak ingat lagi. Itu berarti kita bekerja dengan orang yang tidak ingat. Dia tidak tahu apa yang dia bikin kepada Bapak Nicholas Ongge. Dia bilang, saya tidak tahu, apa yang saya kerja saya tidak tahu. Saya lupa semua. Itu berarti kalau kita tinggal, sejarah ini kalau kita tidak bikin penelitian, 5 tahun lagi tidak ada orang lagi yang bisa berarti kita tidak menemukan sesuatu untuk gereja ini. Bapak Nicholas ini mungkin yang terakhir, zamannya mereka. Setelah itu tidak ada, semua orang muda, tidak tahu lagi yang 50-an tidak tahu. Jadi kita bersyukur majelis jemaat bisa mengambil langkah tepat, terutama Ibu Katrina untuk menentukan tim mengkaji data tentang hasil penelitian ini, dan hari ini kita sampaikan secara objektif, tidak ada unsur subjektivitas di dalamnya. Itu harus diingat baik-baik. Tidak ada unsur
unsur keinginan dan kemauan kita, tidak. Kita kaji secara ilmiah untuk masalah penemuan dari jemaat Sion Padang Bulan di tempat ini. Jadi saya menyampaikan terima kasih untuk Ibu Keti, kemudian Bapak Ongge, Pak Tukayo, dan lain-lain. Tugas kita ini apa saja. Kalau memang itu mau dilanjutkan, kita teruskan nanti dipimpin oleh Bapak Fau untuk mencari terus membuktikan tentang hal-hal yang belum kelihatan dalam jemaat ini. Agar kita menulis buku sejarah GKI yang pertama untuk Sion Padang Bulan. Terima kasih dan selamat siang.